bekerja adalah pekerjaan yang sangat rendah pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Namun saat ini sudah ada tanggal khusus untuk memperingati Hari Buruh, yaitu setiap tanggal 1 Mei. Salah satu perkumpulan yang pernah ada dalam sistem organisasi buruh adalah Perkumpulan Adidharma. Perkumpulan ini didirikan oleh Suryo Pranoto atau kakak Ki Hajar Dewantara pada tahun 1915, berperan sebagai organisasi yang membela kepentingan kaum buruh, termasuk membantu para buruh yang dipecat untuk memperoleh pekerjaan baru dan membantu keuangan mereka selama mencari pekerjaan. Pada bulan Agustus 1918, Suryo Pranoto membentuk gerakan kaum buruh bernama Prawiro Pandojo Ing Joda atau Arbeidsliga atau Tentara Buruh, yang merupakan cabang dari Adidharma. Organisasi ini didirikan sebagai dampak dari terjadinya aksi perlawanan kaum buruh pabrik gula di Padokan atau sekarang Pabrik Gula Madu Kismo, Bantul, Yogyakarta. 1918, Suryo Pranoto mendeklarasikan berdirinya Personal Pabrik Bond atau PEB yang beranggotakan buruh tetap. Perkumpulan Tani dan Koperasi yang kemudian lazim disebut sebagai Serikat Tani dengan anggota kuli kencang atau pemilik tanah yang disewakan pabrik, serta Perserikatan Kaum Buruh Umum atau PKBO yang beranggotakan buruh musiman. PEB didirikan untuk membela kepentingan kaum buruh yang terus mengalami penindasan. Bersama PEB, Suryo Pranoto memimpin banyak aksi mogok kerja untuk menuntun peningkatan kesejahteraan bagi kaum buruh. Pada tahun 1918, Adidharma menjadi bagian dari Serikat Islam atau SI, maka Personal Pabrik Bond atau PEB yang terbentuk dalam tahun tersebut otomatis berada di bawah perlindungan Sentral Serikat Islam atau CSI. Sebulan dari pembuangan penjara Sukamiskin, Suryo Pranoto dan Adidharma turut berkiprah sebagai pengajar di Taman Siswa, lembaga pendidikan untuk kaum bumi putra yang didirikan oleh sang adik Suwardi Suningrat, yang saat itu telah berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Sejarah Gerakan Buruh Indonesia. Serikat Buruh adalah satu dari sedikit lembaga sosial yang secara potensial mampu mendorong peningkatan kesetaraan dan keadilan sosial, khususnya melalui peran yang mereka mainkan dalam mengorganisir kekuatan kolektif serta strategi yang mereka terapkan di dalam suasana demokrasi sebagai kekuatan penimbang dari kapitalisme. Meskipun perjuangan serikat buruh melalui berbagai macam pola strategi dan gerakan mengalami pasang surut, kalau mampu dikelola dan berlangsung secara baik, menimbulkan optimisme dapat melahirkan berbagai kebijakan sosial yang berdampak positif secara luas seperti jaminan sosial maupun sistem pengupahan yang adil. Hal ini sebagai bentuk sumbangan serikat buruh tidak hanya kepada anggota dan keluarganya, namun juga masyarakat secara umum. Kesimpulan pada materi ini adalah, pada intinya, cita-cita gerakan buruh adalah terciptanya kesejahteraan bagi kaum buruh dan keluarganya. Dan untuk mencapai tujuan itu, serikat buruh tentu memiliki capaian-capaian yang terukur.